Asal-usul patung Yesus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS dari Gereja Allah Gaifu. Asal-usul patung Yesus ada yang tahu nggak? Bahkan para penyembah patung Yesus pun tidak tahu asal-usulnya. Mereka itu cuman jemaah yang pasrah. Ya udahlah, dibodohin gereja juga nggak apa-apa. Yang penting sembah patung Yesus, sembah patung Maria Immaculata. Pasrah pokoknya. Dibodohin para RM juga biarin. Ada yang tahu asal-usul patung Yesus? Di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 23, Paulus lagi jalan-jalan di Athena. Athena itu kota penyembah patung. Dia lihat-lihat banyak patung gitu, ditaruh di mezbah pemujaan, ya mezbah pemujaan gitu ya. Ada satu mezbah yang kosong. Lalu di mezbah itu ditulis kepada Allah yang tidak dikenal, ya. Lalu Paulus menjelaskan, itu kok kamu ada mezbah kosong kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, itulah Allah yang tidak dikenal itu Yesus. Lalu dia ceritakan bagaimana Yesus sang pencipta, begitu kan. Lalu Paulus meninggalkan kota itu. Ada yang percaya, 3 orang ngikut, ya. Namanya adalah di Dio siapa ya? Agak lupa saya namanya. Ya, Dionysius atau siapa gitu ya. Dionysius kalau ya mungkin siapa agak salah mungkin namanya. Kemudian Areopagus dan Damaris dan beberapa orang lainnya. Ya udah, Paulus pergi dong. Ya, Paulus ceritakan itu detail Yesus. Nah, dasar orang tinggal di kota penyembah patung itu si Dionysius, ya. Dionysius, Areopagus sama Damaris itu membuat patung Yesus ditaruh di mezbah yang kosong tadi. Itulah awal mula terciptanya atau munculnya patung Yesus. Jadi patung Yesus itu diawali dari kota Athena, ya, di dalam mezbah yang kosong itu, kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus menceritakan itu Allah yang tidak dikenal itu adalah Yesus. Ya, soalnya Allahnya A pakai huruf besar, ya. Allah, A pakai huruf besar. LLAH huruf kecil. Lalu dia ceritakan Yesus, detailnya dia kasih tahu dong. Oh, Yesus itu orang Nazaret, lalu dia begini, dia sang pencipta, dia dan seterusnya. Ada 3 orang plus teman-temannya juga, Dionysius, Areopagus dan Damaris. Percaya kepada apa yang diceritakan oleh Paulus. Dasar dia itu memang tinggal di kota penyembah patung. Mezbah yang kosong itu diisi sama patung Yesus. Dia bikin patung Yesus. Itulah awal mula, ya, terciptanya patung Yesus. Lalu terus itu terjadi sekitar tahun 40 Masehi. Itu berdekatan dengan Paulus jalan-jalan di kota Efesus juga, ya, di dalam Kisah 19 ayat 35. Kalau itu nanti dia ketemu patung Artemis. Kalau ini kan patung Yesus asal mulanya, ya toh, dibikin oleh 3 orang itu, ya. Dionysius ya. Dionysius atau siapa itu namanya, ya. Lalu Areopagus dan Damaris, ya. Sampai sekarang itu patung Yesus dicium, disembah, dicium, dilap, disembah lagi, dicium lagi, dilap lagi, dicium lagi, dilap lagi, dicium lagi, sampai hari ini. Sampai hari ini itulah sejarahnya patung Yesus, asal-usul patung Yesus. Kalian para penyembah patung Yesus malah nggak tahu toh? Kalian malah nggak tahu toh? Kami itu pasrah, Pak. Udah, kami itu pokoknya modal pasrah. Jadi jemaah itu ya modal pasrah. Ditipu sama para RM itu oleh dari atas mimbar, ya sudahlah, Pak. Ya, ditipu ya seperti itu, ya. Jangan mau, Pak, ya. Jadi patung Yesus itu asal mulanya dari Kisah Para Rasul 17 ayat 23, ya, seperti itu. Itu asal mulanya. Nah, sekarang tahu toh, oh begitu ya. Jadi Paulus jalan-jalan di kota Athena. Athena adalah kota sering disebut kota 1000 patung, ya. Seperti itu.
Simple ya penjelasannya, ada ayat Alkitabnya, nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Pak, kalau patung Yesus asal muasalnya dari situ. Lah kalau patung Maria dari mana? nggak usah lah, nggak usah lah dibahas lah itulah ya. Patung Maria Immaculata ya, terus ngawur itu, ngarang bebas, super ngarang bebas itu. Ya, ya jangan sembah patung ya. Ya, tapi ayat Alkitab menulis loh asal muasalnya patung Yesus dari situ. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.